Halo semuanya, dengan Fiona Alfitriani dari kelas 12 IPS 11 di sini. Jadi hari ini kita akan mengenal dan mempelajari tentang negara yang berada di jantung benua Afrika, yaitu negara Republik Afrika Tengah. Dan yang pertama ada filosofi bendera. Merah melambangkan darah rakyat, perjuangan kemerdekaan, semangat keberanian dan darah para pahlawan yang gugur. Biru melambangkan langit dan kebebasan, putih melambangkan kedamaian dan wibawa, hijau melambangkan iman dan pengharapan, kuning melambangkan toleransi. Nah, di bagian kiri atas bendera terdapat sebuah bintang kuning bersudut 5 yang melambangkan harapan akan masa depan yang cerah bagi bangsa ini. Desain bendera ini menggabungkan warna-warna dari bendera Prancis dan simbolisme pan-afrikanisme, mencerminkan identitas nasional dan aspirasi Republik Afrika Tengah. Lalu ada deskripsi lambang. Perisai tengah, di tengah lambang terdapat perisai yang menjadi fokus utama. Bendera di sudut. Dua bendera melintang di sudut-sudut perisai menambah elemen visual yang kuat. Matahari terbit. Di atas perisai terdapat gambar matahari terbit yang melambangkan harapan dan masa depan yang cerah. Kita masuk ke peta Republik Afrika Tengah. Republik Afrika Tengah adalah negara terletak di pedalaman benua Afrika atau berada di jantung benua Afrika, berbatasan dengan Chad di utara, Sudan di timur laut, Sudan Selatan di timur, Republik Demokratik Kongo dan Republik Kongo di selatan, serta Kamerun di barat. Masuk ke dalam bahasa Republik Afrika Tengah. Bahasa resmi Republik Afrika Tengah adalah bahasa Prancis dan bahasa Sango. Sango merupakan bahasa pergaulan sehari-hari yang digunakan oleh hampir 92% penduduk negara ini. Lalu di sini ada persentase agama kepercayaan, yaitu sebagian besar masyarakat Republik Afrika Tengah menganut agama Protestan sebanyak 61%, 28% Katolik Roma, 8% Islam, 1% kepercayaan tradisional, 2% tanpa agama atau ateis. Dengan ibu kota Bangui, Afrika Tengah memiliki luas 622.984 km persegi atau 242.000 mil persegi, sedikit lebih kecil dari Texas. Iklim dari negara ini adalah tropis, mulai dari daerah Khatulistiwa yang lembab di selatan hingga Sahelo Sudan di utara, musim dingin yang panas dan kering dengan musim panas yang sedang hingga panas dan basah. Perkiraan populasi di Republik Afrika Tengah di tahun 2003 diperkirakan mencapai sekitar 5,7 juta jiwa. Di tahun 2025, populasi negara ini diperkirakan akan mencapai sekitar 5,44 juta jiwa. Nah, untuk mata uangnya adalah Franc CFA Afrika Tengah atau XAV. Menurut World Bank, pendapatan per kapita atau produk domestik bruto per kapita di Republik Afrika Tengah terakhir Desember tercatat sebesar 357.041 dolar Amerika Serikat pada tahun 2023. Negara ini memiliki akan banyak budaya seperti patung kayu, lalu ada suku yang terkenal yaitu suku Wodape dan tradisi yang unik yaitu praktik seksual. 4 contoh mata pencarian di negara ini. Yang pertama adalah pertanian. Tanaman pokok yang dibudidayakan meliputi jagung, sorghum, padi, kacang tanah, dan singkong. Yang kedua, peternakan hewan seperti sapi, kambing, dan ayam. Lalu yang ketiga ada sektor kehutanan. Hutan-hutan tropis yang luas dan kayu menjadi komoditas ekspor utama. Lalu yang keempat, sektor pertambangan. Kota Bria di timur negara ini dikenal sebagai pusat pertambangan berlian. Lalu kita masuk ke pembahasan indeks pembangunan manusia. Dalam bidang kesehatan, negara ini memiliki tingkat harapan hidup terendah di dunia, dengan tingginya angka kematian akibat penyakit menular seperti malaria, HIV atau AIDS, dan tuberkulosis. Selain itu, hampir 40% anak-anak di Afrika Tengah ini menderita kekurangan gizi kronis yang meningkatkan risiko penyakit dan kematian. Dalam bidang pendidikan, angka buta huruf di kalangan perempuan muda mencapai 27,4%, sementara di kalangan lelaki muda mencapai 51,1%. Sebanyak 65% guru adalah orang tua yang tidak memenuhi syarat sebagai pendidik dan telah dengan sukarela menjadi guru. Menurut UNDP atau United National Development Program pada tahun 2019, Republik Afrika Tengah berada di peringkat kedua dari bawah dari daftar negara dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia terendah dengan nilai 0,397. Hubungan internasional dengan Indonesia dalam bidang sipil militer.
Civilian Military Coordination atau CIMIC merupakan upaya kerjasama antara militer dengan masyarakat sipil atau sering disebut sebagai hubungan sipil militer. Nah, Letu Z. Bayu Satrio yang menjabat sebagai Pasi Intel di Indonesia Engineering Company Indonesia Engcoy melaksanakan kegiatan CIMIC dengan mendistribusikan air bersih dan masker kepada warga desa Galabaja, Bangui, Republik Afrika Tengah, Senin 8 Januari 2024. Kesimpulannya, Republik Afrika Tengah adalah negara yang akan sumber daya, tetapi masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai stabilitas dan pembangunan. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan internasional, negara ini memiliki potensi untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sekian presentasi negara Republik Afrika Tengah dari saya Fioni Alfitriani dari kelas 12 IPS 2. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.